kegiatan kali ini. Selanjutnya, kami silakan untuk Bapak Dr. Santo untuk memberikan pengarahan terkait implementasi K13 sekaligus membuka secara resmi kegiatan kita ini. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Fauzi, Koordinator Fungsi Kesetaraan, Bu Lisbeth, Bu Ita, teman-teman dari Puskur, dan terkhusus teman-teman di Kabupaten Cirebon, pelaksana untuk kurikulum Merdeka pada tahun 2022-2023, dan juga teman-teman yang hadir di YouTube maupun melalui Zoom ya, melalui Zoom. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan dalam menjalankan tugas kita masing-masing, yaitu membimbing anak-anak kita, saudara-saudara kita untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Ibu-ibu sekalian, seperti tadi disampaikan oleh Pak Fauzi bahwa kita pendidikan kesetaraan mulai melaksanakan kurikulum Merdeka ini pada tahun ajaran 2022-2023. Ya, teman-teman sudah memilih 3 opsi. Yang pertama itu opsi kategori belajar mandiri, di mana kita tetap menerapkan kurikulum 2013, tetapi juga menerapkan kegiatan profil pelajar Pancasila, yang ini sebetulnya perubahannya hanya sedikit dari kebiasaan kita yang selama ini, karena proporsi kurikulum kita memang sudah 70% akademik, 30% keterampilan ataupun kegiatan yang fungsional, dan ini sangat sesuai dengan apa yang kita lakukan selama ini. Hanya perlu menyesuaikan dikit dengan pengembangan profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana profil pelajar Pancasila itu harus disesuaikan dengan satuan pendidikan masing-masing. Jadi sebetulnya semua PKBM, semua SKB di Indonesia itu sudah bisa melaksanakan yang kategori 1, ya, yang kategori mandiri belajar itu semua harusnya sudah bisa melaksanakan. Ini yang artinya baru pada melaksanakan profil pelajar Pancasilanya. Tetapi kurikulum utamanya tetap kurikulum 2013. Jadi sama seperti yang dilaksanakan selama ini sebetulnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mandiri berubah itu dengan cara melakukan copy paste ya, artinya menggunakan bahan ajar, kemudian kurikulum dan sebagainya yang sudah dilaksanakan oleh satuan pendidikan sebelumnya. Tetapi ini nampaknya yang ini agak sulit dilakukan oleh SKB dan PKBM karena tetap harus melakukan penyesuaian. Karena apa? Di SKB PKBM kan waktu belajarnya tidak sama dengan di sekolah. Ada sih beberapa yang sampai 5 hari itu ada, tapi kan jarang. Nah, maka kalau menggunakan pilihan kedua dengan mandiri berubah, ya itu harus tetap menyesuaikan dengan karakteristik satuan pendidikan. Nah, yang ketiga
itu mandiri berbagi untuk kurikulum Merdeka ini dengan mengembangkan sendiri materi belajarnya. Jadi kurikulumnya tetap menggunakan kurikulum Merdeka, kemudian di breakdown sendiri oleh Satuan Pendidikan dan materi dikembangkan oleh teman-teman PKBM. Inilah ketiga kategori yang bisa dipilih oleh teman-teman. Tapi saya lihat di daftarnya itu paling banyak memilih alternatif 1 ya, yang mandiri belajar. Oke, di situ dulu, tidak apa-apa, kita melaksanakan tetap konsen K13, baru ditambahkan dengan profil pelajar Pancasila, yang ini sudah kita inisiasi tahun kemarin dengan 100 satuan pendidikan. Nah, harapannya ini bisa nanti menyesuaikan tahun depan bisa langsung berubah pada alternatif kedua atau ketiga, ya, yang mandiri berubah atau mandiri berbagi. Nah, kalau mau mandiri berubah berarti tetap harus menyesuaikan materi-materi belajar yang ada di formal ke non formal. Nah, kalau mau langsung mengadaptasi kemudian melakukan penyesuaian dengan karakteristik pendidikan kesetaraan, ya langsung yang mandiri berbagi. Saya kira ini pilihan yang sangat baik bagi teman-teman. Jadi memang yang pertama dulu kita sesuaikan dengan profil pelajar Pancasilanya, kemudian baru nanti tahun berikutnya berubah. Itu adalah alternatif-alternatif yang teman-teman sekarang sudah pilih. Saya yakin teman-teman baru ketika sudah memilih, tahu pilihan ini, tahu konsekuensinya, nanti akan berpikir ulang ya. Bisa sih berubah ke, misalkan sekarang memilih ke mandiri berubah, misalkan mau berubah ke mandiri berbagi atau mandiri belajar, silahkan. Tetapi kalau sudah memilih mandiri berubah, lebih baik kalau mau berubah ya ke mandiri berbagi. Jadi lebih baik mengembangkan modul-modul kesetaraan bisa dimodifikasi oleh satuan pendidikan, disesuaikan dengan capaian-capaian yang sekarang dikembangkan oleh pusat kurikulum. Itulah yang harus kita sikapi, kita lakukan selama tahun 2022-2023. Kemudian nanti berikutnya mesti akan lebih banyak lagi karena pengalaman tahun pertama ini akan memperoleh banyak pelajaran, akan memunculkan kreativitas bagi teman-teman semua. Berikutnya pada pelaksanaan kurikulum Merdeka ini kita menggunakan 6 strategi. Ya. Jadi menggunakan platform Merdeka Mengajar. Jadi di sana sudah disediakan berbagai materi ajar, berbagai perangkat yang bisa digunakan. Jadi tinggal mendownload karena disediakan secara digital dan disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan masing-masing. Inilah ciri khas pendidikan kesetaraan, bahwa pendidikan kesetaraan itu tidak bisa seragam, ya. Tidak bisa sama satu model seluruh PKBM, tidak bisa. Hanya memang polanya aja yang sama, tapi nanti bisa dimodifikasi oleh satuan pendidikan masing-masing. Kemudian bahwa tadi sudah disampaikan oleh Pak Fauzi, implementasi kurikulum Merdeka ini tidak ada bintek secara berjenjang, ya. Misalkan ada master trainer, kemudian pelatih, ngelatih, semua kita harus bergerak bersama.
masing-masing belajar melalui platform Merdeka Mengajar ini. Jadi semua disediakan melalui platform. Jadi teman-teman langsung bisa akses. Sekarang sudah punya semua ya, sudah punya akses untuk PM ini kan? Sudah atau belum? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Kalau nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman-teman. Kemudian juga melalui seri-seri webinar yang dilaksanakan oleh ini teman pusat maupun daerah. Ini salah satu ya bentuk webinar ya, webinar yang hibrid. Jadi disampaikan melalui tatap muka maupun melalui Zoom dan sebagainya, silahkan. Yang penting teman-teman bisa memahami esensi dari pelaksanaan kurikulum Merdeka ini. Kemudian perlu juga, ini yang mendesak, perlu dibentuk komunitas belajar di satuan pendidikan masing-masing. Jadi nanti ini ketua forum dan salah satu tutor kan harus membentuk komunitas belajar untuk bagaimana sebetulnya implementasi kurikulum Merdeka ini perlu dilaksanakan. Itu harus ada diskusi intens di satuan pendidikan. Jadi namanya komunitas belajar satuan pendidikan. Dan juga di tingkat daerah, di kabupaten kota. Jadi kalau di Kabupaten Cirebon nanti juga ada di kabupaten, ada forum di kabupaten. Nah sebetulnya kalau di kita ini sudah ada forum, itu anggap saja sebagai komunitas belajar di tingkat forum kabupaten kota, provinsi. Jadi bisa saling terus belajar. Mungkin masalah-masalah di satuan pendidikan bisa disampaikan di forum kabupaten. Forum kabupaten nanti kalau tidak terpecahkan di forum provinsi, kalau tidak terpecahkan lagi ke forum pusat. Seperti itu, semua saling belajar dan terus bergerak agar pelaksanaan kurikulum Merdeka ini bisa lebih cepat. Tidak ada lagi saling tunggu usaha belum dilatih. Enggak ada. Ini karena kita sudah menyatakan ikut dalam IKM ini, maka harus terus belajar secara mandiri, secara berkelompok, baik melalui PKBM, melalui organisasi PKBM di kabupaten kota, di provinsi, maupun di tingkat nasional. Dan perlu juga nanti berbagi sumber praktek baik gitu. Jadi nanti kalau teman-teman masih ragu, ngundanglah teman yang lain yang sudah melaksanakan dengan baik. Mungkin ada yang sudah melaksanakan, mungkin bisa mengundang praktek baik dari sekolah. Tapi kalau dari sekolah itu bukan mengajarkan bagaimana cara mengajarnya, tapi bercerita tentang proses implementasi, sehingga teman-teman tidak harus sama persis dengan apa yang dilakukan oleh satuan pendidikan yang lain. Jadi ini sebagai inspirasi, sebagai model-model untuk dikembangkan di satuan-satuan pendidikan. Dan yang kelima juga perlu ada kerjasama dengan mitra pembangunan. Ini kalau ada, kalau di non formal kayaknya masih sangat jarang ya yang mitra pembangunan. Tetap kita menggunakan forum-forum untuk terus bergerak. Saya sampaikan waktu itu mitra pembangunannya PKBM, SKB ya forum PKBM, forum SKB seperti itu. Jadi mereka terus bergerak untuk meningkatkan mutu pembelajaran di satuan-satuan pendidikan. Kemudian ada juga pusat bantuan ya atau helpdesk.
yang bisa diakses di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui WhatsApp group, nanti akan disampaikan oleh teman-teman ya. Jadi helpdesk itu nanti bisa ditanyakan apa saja, misalkan ternyata di satuan pendidikan didiskusikan kok nggak ada jalan keluarnya, di forum juga tidak ada, baru ditanyakan ke helpdesk. Tapi helpdesk itu juga perlu waktu ya untuk menerima umpan balik karena cukup panjang jangkauannya. Nah, maka lebih baik didiskusikan di teman-teman forum, kemudian di kabupaten kota, kalau enggak provinsi, kalau enggak ke forum pusat. Itu akan lebih baik, akan lebih memahami kondisinya masing-masing. Jadi kalau teman-teman forum pasti kan memahami masalahnya, memahami kondisinya, itu sangat-sangat luar biasa. Inilah yang harus kita lakukan dalam IKM ini. Jadi teman-teman tetap harus semangat dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran di pendidikan kesetaraan. Kenapa ini harus dilakukan? Karena terus terang waktu ada apa istilahnya sekolah penggerak, saya usul ke Mas Menteri agar PKBM dan SKB itu ikut dalam sekolah penggerak. Jawaban Mas Menteri cukup mengejutkan. Mas Menteri bilang bahwa SKB dan PKBM itu sudah lebih merdeka dari program Merdeka Belajar itu sendiri. Jadi kalau nanti ikut program sekolah program Merdeka Belajar itu sangat kembali lagi pada aturan-aturan. Jadi ini yang harus kita bangga bahwa ternyata Mas Menteri cukup paham dengan apa yang terjadi di PKBM dan SKB, terutama di pendidikan non formal. Jadi mereka bisa belajar kapan saja, kemudian di mana saja, dan juga kan teman-teman pembelajarannya sangat beragam. Ada yang kumpul hari Jumat Sabtu Minggu, ada yang Senin sampai Jumat, ada yang Sabtu saja seminggu sekali, tapi banyakkan online gitu. Jadi inilah yang sebetulnya diharapkan oleh Pak Menteri bahwa kita itu punya kemerdekaan untuk belajar. Tetapi memang waktu itu Pak Menteri agak kesulitan ketika akan diterapkan di sekolah. Mau membuat itu yang membagi menjadi antara yang pokok dengan apa istilahnya ya muatan wajib dan khusus, yang umum dan khusus, dan yang khusus itu kan menjadi dikurangi kan jam pelajarnya, itu setengah mati kurang. Setengah mati. Beda dengan pendidikan kesetaraan. Kalau kesetaraan memang sudah ada proporsi 30% untuk kegiatan muatan khusus itu. Ya, yang profil pelajar Pancasila itu, proyek pembelajaran Pancasila itu. Jadi inilah yang dijadikan alasan oleh Pak Menteri kenapa pendidikan kesetaraan itu tidak ikut program sekolah penggerak. Karena kalau sekolah penggerak nanti jadi kaku. Jadi kita dianggap sudah fleksibel dan sudah merdeka. Inilah yang harus kita lakukan, harus kita perbaiki. Kepercayaan dari Mas Menteri ini harus betul-betul kita kita tingkatkan kualitasnya, kita jaga kepercayaan itu bahwa merdeka dalam belajar itu bukan berarti sak karepe dhewe. Bukan merdeka itu semaunya sendiri kan. Ya, tapi merdeka, tapi istilahnya semua punya hak, punya pilihan untuk belajar, bagaimana cara belajarnya, apa yang dipelajari,
Itu yang terjadi di pendidikan kesetaraan. Mudah-mudahan ini tetap menjadi track kita ke depan, menjadi lebih cepat, menjadi lebih merdeka dalam pembelajaran. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan di kesempatan ini, dan saya atas nama pribadi mohon maaf bila selama ini ada tutur kata, ada perbuatan yang tidak berkenan bagi teman-teman seluruh PKBM di Indonesia. Karena saya sejak tanggal 1 Juli sudah tidak lagi menjadi direktur PMPK, sekarang saya menjadi tenaga fungsional di Direktorat SD, sehingga pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan Bapak Ibu sekalian. Selamat berjuang, selamat memperjuangkan pendidikan kesetaraan sebaik-baiknya, karena atas perjuangan teman-teman lah pendidikan kesetaraan sekarang semakin luar biasa. Saya dari tahun 2017 yang hanya 50.000 peserta didik, tahun 2017 itu hanya 50.000 peserta didik kesetaraan. Terus kita kembangkan sampai sekarang sudah 1.600.000 lebih peserta didik kesetaraan. Ini yang harus kita jaga kualitasnya, bukan hanya hura-hura semakin banyak kita dapat POP ya, tetapi harus tetap kita jaga kualitasnya agar mendapat kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan dari masyarakat itu sangat penting. Pemerintah nggak percaya enggak apa-apa, yang penting masyarakat percaya. Itu nomor satu. Jadi selama ini memang pendidikan kesetaraan itu berjalan seolah-olah hanya sendiri gitu. Tapi yakinlah bahwa pendidikan kesetaraan ini memiliki kontribusi yang besar bagi pendidikan di Indonesia. Terbukti saat ini sudah hampir 50% dari 1,6 itu adalah anak usia sekolah yang belajar di pendidikan kesetaraan. Kalau dulu 50.000 itu hanya orang-orang dewasa, orang-orang tua gitu. Nah, mulai sekarang sudah banyak sekali anak-anak usia sekolah yang belajar di pendidikan kesetaraan dengan kesadaran sendiri, bukan karena drop out ya, tapi karena dia pilih pendidikan kesetaraan untuk masa depannya. Ini yang harus kita layani dengan baik, kita dukung mereka, kita berikan fasilitas belajar yang sebaik-baiknya. Tidak harus di tempat yang mewah ya belajar, tidak harus di ruangan yang mewah, tapi adalah fasilitas yang kita berikan, perhatian yang kita berikan itu sudah cukup bagi anak-anak kita. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, dan saya atas nama pribadi dan keluarga mohon maaf bila selama ini ada kesalahan, kekeliruan baik tutur kata maupun perbuatan. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi apa ini? Bintek IKM pendidikan kesetaraan dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Santo yang sudah memberikan bimbingan kepada kami dalam rangka kegiatan kita hari ini, dan kiranya kita semua yang hadir baik pun yang di Zoom ataupun yang di YouTube boleh kita aplikasikan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak pembimbing kita Bapak Dr. Santo, dan berkaitan dengan beralih fungsinya Bapak Dr. Santo menjadi fungsional di Direktorat SD.
kami juga atas nama seluruh Direktorat PMPK dan juga yang hadir di YouTube dan yang hadir peserta di tempat ini, atas nama semuanya kami mohon maaf untuk semua kesalahan kami apabila ada yang kurang berkenan di hati Bapak. Dan juga kami tetap mendukung Pak, kiranya Bapak Dr. Samto di tempat kerjaan yang baru nanti lebih sukses lagi dan tetap memberikan arahan kepada kami semua, karena Bapak Dr. Samto lah menjadi bimbingan kami dari sejak dulu untuk kami mengerti tentang pendidikan kesetaraan, dan sungguh banyak apa yang sudah disampaikan bahkan yang dibuat oleh Pak Samto, baik pun itu kurikulum yang sudah kita buat selama ini yang benar-benar spektakuler. Kiranya apa yang sudah Bapak berikan kepada kami berguna bagi negara ini. Dan kami mohon kesediaan Bapak Dr. Samto setelah sesi ini Bapak bisa atau mewakili seluruh yang hadir untuk boleh bersedia bersalam-salaman Pak di bawah sebelum kita mengakhiri sesi ini. Saya mohon Bapak bersedia. Demikianlah pembukaan ini, dan kiranya sepanjang hari ini dalam kegiatan kita semua bisa sehat-sehat untuk kita melakukannya secara maksimal. Silakan. Bapak Ibu silahkan maju kita satu-satu untuk menyalam Bapak Dr. Samto. Untuk ucapan terima kasih kita selama ini sudah membimbing kita. Ada pada nangis. Gelis. Sering kegepang itu. Selamat jalan Pak Samto.